Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Farid dari kelas D3 SI 4503, NIM 6701213333. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program enkripsi dan deskripsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi yaitu merupakan suatu proses mengamankan informasi agar informasi tidak dapat dibaca tanpa bantuan khusus. Deskripsi yaitu merupakan suatu proses mencari informasi dengan bantuan khusus yaitu data hasil enkripsi. Rumus enkripsi yaitu N plus K bagi 26. Dan rumus deskripsi yaitu N kurang K bagi 26. Yang N artinya di sini merupakan urutan dari abjad yang diinput. K merupakan kunci enkripsi atau deskripsinya. 26 yaitu jumlah abjad dari A sampai Z. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan program yang saya buat. Di sini saya memberikan output program enkripsi dan deskripsi. Setelah itu saya membuat variabel abjad yang isinya jumlah abjad dari A sampai Z. Nih. Baru saya membuat fungsi enkripsi yang berhubungan dengan abjad. Enkripsi Saya kemudian di dalam enkripsi ini ada variabel pesan berguna untuk inputan string yang akan dienkripsi. Kemudian ada variabel key kunci untuk pertukaran abjad dan enkripsi, inputan juga. Baru pesan yang di sini tadi yang sudah diinputkan saya buat lagi di sini dan pesan titik lower, yaitu di sini berguna untuk mengubah ke huruf kecil semua agar sesuai dengan abjad yang di sini. Kemudian saya membuat perulangan untuk pertukaran abjad for huruf in pesan. Baru saya memecah string satu persatu dan mengecek apakah ada value di dalam abjad. Jika ada, maka indeks abjad akan disimpan di variabel n. Caranya, if huruf in abjad n sama dengan abjad, titik indeks huruf. Baru kita masuk ke rumus enkripsinya. Enkripsi sama dengan n plus k bagi 26. Kemudian kita konferensi nilai string ke dalam enkripsi. Caranya convert sama dengan abjad enkripsi. Kurung siku enkripsi. Kemudian result sama dengan result plus convert. Inilah rumus enkripsi yang saya buat. Rumus ini terdapat di dalam fungsi enkripsi. Kemudian saya membuat rumus kedua yaitu program deskripsi. Namanya fungsi enkripsi di sini. Semuanya sama seperti di sini tadi, yang membedakan hanya rumusnya saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang membedakan hanya rumusnya saja. Jadi mungkin tak perlu saya jelaskan, kita akan lanjut ke program utamanya. Di sini saya membuat menggunakan perulangan while agar program dapat berjalan terus sesuai dengan keinginan user. Di sini while pilihan sama dengan Y, maka artinya akan diulang terus jika user menginputkan Y. Kemudian di sini saya menampilkan menu. Yang pertama menu enkripsi, yang kedua menu deskripsi, yang ketiga itu keluar. Kemudian saya meminta inputan kepada user menggunakan variabel menu. Menu input menu yang dipilih. Jika user menginputkan satu, maka program akan berpindah ke fungsi enkripsi, yaitu ini fungsi enkripsi. Akan menjalankan program ini. Jika user menginputkan dua, maka program akan berpindah ke fungsi deskripsi abjad, yaitu fungsi ini, rumus deskripsi. Program akan berpindah kemari. Kemudian jika user menyebutkan 3, program akan selesai dan outputnya program selesai, terima kasih. Kemudian jika user menginputkan yang tidak termasuk 1, 2, 3 atau user menginput 4 atau berapa,
maka outputnya menu yang Anda pilih tidak tersedia. Baru setelah itu saya membuat variabel pilihan untuk menanyakan apakah user akan melakukan perulangan lagi atau tidak. Maka outputnya nanti seperti ini. Yang pertama program enkripsi dan deskripsi. Saya menampilkan menu. Pilih menu yang tersedia, satu menu deskripsi, satu menu enkripsi, dua deskripsi, tiga keluar. Misalnya kita pilih satu, berarti kita masuk ke enkripsi data. Masukkan isinya judis Farid, masukkan kuncinya 250703. Resultnya UFC TKV TQ LTCO LCTO. Nah, ini resultnya ini bisa kita simpan agar kita bisa menggunakannya di menu deskripsi. Baru muncul eh, inputan. Inputkan menanyakan kepada user apakah ingin melakukannya kembali. Jika inputannya Y, maka disediakan lagi menu. Di sini diinputkan 2, berarti kita pindah ke menu deskripsi. Menu deskripsi di sini keluar deskripsi data. Baru masukkan isi. Masukkan isi. Isi di sini yaitu hasil dari hasil enkripsi kita tadi, resultnya. Jadi kita simpan, baru kita masukkan di sini. Baru kita masukkan kuncinya sesuai dengan yang pertama tadi, maka resultnya Juriski Farid. Sama seperti ini. Jika baru ditanya apakah ingin bangun lagi, jika tidak maka program akan selesai. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.